Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya yang hadir di sini, yang insya Allah diridhoi, dirahmati, dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman anggota Forkompinda Kabupaten Banyumas, baik dari DPRD, dari kepolisian maupun TNI dan kejaksaan, serta teman-teman dari ASN, dari pemerintah Kabupaten Banyumas, termasuk juga Kepala Dinas UMKM Kabupaten Banyumas, para kepala perangkat daerah yang ada di sini, juga ada Satlasker dan juga Disnakerta Provinsi Jawa Tengah atau mewakili, pimpinan pergerakan, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kesehatan, Bunda UMKM, Ketua Basnas, para ketua asosiasi, termasuk juga ini ada Asosiasi Pengusaha Indonesia, SPSI, Forum PRT, para pengusaha dan perwakilan buruh, Kepala Dinas Telkom, ya, ulangi lagi beserta jajarannya, panitia semuanya. Yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional Kabupaten Banyumas dengan tema My Day is Built Together. Jaga protokol kesehatan, COVID-19 sirna, ekonomi berjaya, pekerja sejahtera, pengusaha bahagia, Banyumas pasti bisa. Bapak Ibu dan semuanya saja, kita coba memiliki filosofi daripada kehidupan bernegara, bahwa yang menjadi titik poin permasalahan dari semua permasalahan, sumber masalah dari masalah yang ada, sehingga kalau masalah ini selesai, maka boleh dikatakan semuanya akan selesai. Yaitu apa? Kemiskinan. Kemiskinan itulah titik poin sentral dari masalah yang harus diselesaikan, ya. Maka otomatis kalau kemiskinan itu terselesaikan, dua hal yang utama, pendidikan dan kesehatan akan terselesaikan. Ya. Dan kalau pendidikan dan kesehatan terselesaikan, ya, maka kemudian beruntut, ya, masalah ketenagakerjaan, masalah pekerjaan, ya, masalah yang lain-lain juga akan selesai. Oleh sebab itu, kalau kita melihat pada masalah ini, kemiskinan kemudian penyelesaiannya bagaimana supaya orang itu tidak miskin, yaitu mereka harus ekonomi harus jalan, ya. Ini berputar-putar memang, ya, akan simpulnya ada di mana sebetulnya. Ekonomi harus jalan, dia harus bekerja untuk bisa mendapatkan uang. Supaya dia bisa bekerja, maka harus ada lapangan pekerjaan. Supaya ada lapangan pekerjaan, maka harus ada orang yang bisa mengakses pekerjaan dan mengembangkan pekerjaan. Itulah yang disebut kemudian pengusaha. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang Hari Buruh, maka sebetulnya kita adalah sumbernya bagaimana menyelesaikan kemiskinan itu sendiri. Nah, supaya tidak miskin, maka dua-duanya harus maju, ya. Dan komparasinya adalah dari sekitarnya. Jadi kalau misalnya semuanya sama, komparasi kabupaten, maka adalah komparasi di Jawa Tengah. Perbandingannya. Kemudian perbandingan kemudian di Indonesia. Sehingga kalau Banyumas dikatakan maju adalah otomatis harus pertama
orang mencari pekerjaan mudah di sini. Akses untuk mendapatkan pekerjaan gampang. Kemudian untuk berkehidupan menjadi layak. Inilah yang selalu saya sampaikan kepada kepala dinas tenaga kerja, bagaimana menciptakan, membuat, ya, mengembangkan, memecah-pecah kemudian digandeng-gandeng, ya, kemudian mendorong dan mengumpulkan semuanya, sehingga di sini dalam mencari pekerjaan itu kemudian akan mudah. Dan perlu diketahui bahwa pekerjaan juga tergantung dari pendidikan dan keterampilan serta tingkat ilmu yang dimilikinya. Inilah yang menjadi masalah, karena dari data yang kita punya, paling jumlah besar adalah tingkat SMP, bahkan SD. Ini adalah pekerjaan yang cocok dengan orang yang pendidikan dengan tingkat SMP atau SD. Tidak lain adalah yang tidak memerlukan keterampilan tingkat tinggi. Keterampilan yang bisa diajarkan dengan cara metode sederhana, diulangi, kemudian menjadi terampil. Kemudian tidak akan ada pengembangan, kecuali kemudian dididik kembali. Ini yang harus kita lakukan. Inilah tantangan Banyumas ke depan. Bagaimana menciptakan lapangan kerja bagi orang yang pendidikan tingkat SMP dan SD. Kalau tingkat sarjana, ya, tingkat S1, tingkat S2, rata-rata mereka itu sudah dapat mengembangkan sendiri. Apalagi di Banyumas ini juga dikenal dengan UMKM yang sangat banyak. Karena yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain lebih tinggi, kemudian mereka punya keinginan untuk mengembangkan diri sehingga kemudian timbullah UMKM yang banyak. Nah, sekarang tinggal penyelesaiannya untuk Banyumas adalah yang tingkat SMP dan SD. Inilah yang kemudian kami bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang sifatnya tenaga kerja massal yang besar, seperti garment misalnya, seperti pabrik sepatu misalnya. Tenaga kerja yang seperti itu, atau boneka dan sebagainya, atau pembuatan yang massal gitu, sehingga membutuhkan keterampilan tangan. Ini yang harus kita kembangkan lebih lanjut di Banyumas ke depan, supaya yang kira-kira sekitar 40% ya tenaga kerja yang nganggur ini kemudian menjadi dapat bekerja. Oleh sebab itu, terobosannya adalah satu yang mudah dan cepat, itu pariwisata. Pariwisata adalah tenaga-tenaga yang keterampilannya sedang-sedang saja. Kalau kita banyak dan orang masuk di Banyumas ini banyak, maka rentetannya adalah akan berkembang dengan sendirinya. UMKM akan cepat berkembang. Tenaga-tenaga yang terampil, ya, dari penjual, dari ini, dari apa segala macam, yang tidak perlu well educated itu, ini dapat mengambil kesempatan untuk pariwisata ini, bikin kerajinan kah, ya, bikin souvenir kah, jajanan kah, dan macam-macam, ya. Ada banyak lapangan pekerjaan yang lebih besar dengan biaya yang relatif murah, karena Banyumas sumber daya untuk pariwisatanya sangat luar biasa, sumber daya alamnya. Dan kesempatan ini juga the blessing of disguise adalah adanya bandar udara yang akan segera diresmikan. Kalau kemarin tidak ada masalah terhadap ada pelarangan mudik, maka sebetulnya tanggal 22 itu sudah diresmikan dan kita bisa bepergian dengan pesawat dari Purbalingga. Ini adalah kesempatan yang harus kita ambil, walaupun bukan di Kabupaten Banyumas sendiri. Kemudian jalan tol antara Tasikmalaya sampai Cilacap, ya, ini juga harus kita ambil kesempatan itu. Kita jangan cuma jadi penonton, tapi kita harus melihat bahwa di situ nanti bisa untuk menjadi lalu industri.
Oleh sebab itu, kita kembangkan namanya daerah kawasan industri Blok Sakti Manukoro di Wangon. Ya, nah, seperti itu. Sekarang bagaimana supaya akses itu betul-betul terwujud, kemudian di situ investor bisa masuk. Jadi pemerintah daerah adalah tugasnya untuk bagaimana menarik investor sebanyak-banyaknya di Kabupaten Banyumas dengan segala akses fasilitas sarana prasarana yang dimiliki di kabupaten kita ini. Itu tugas kita. Sekarang keseimbangan, karena ini adalah judulnya dari guru, ya. Investor masuk, ya. Investor sudah masuk. Tapi kemudian kalau investor itu kemudian rugi, tidak betah, ya, maka dia akan kembali lagi. Banyak kejadian yang datang kemudian tidak jadi, datang dan tidak jadi. Nah, oleh sebab itu keseimbangan ini perlu. Dan keseimbangan ini perlu. Itulah yang kemudian ada regulasi. Regulasi itulah yang membuat ada kepastian bagi kedua belah pihak. Bagi pekerja, ya, ini juga ada kepastian hukum. Bagi investor juga ada kepastian hukum. Ini pemerintah adalah di tengah-tengah di sini. Kita harus menjaga equilibrium, menjaga keseimbangan. Tanpa itu, kalau salah satu dirugikan, pasti tidak ada keseimbangan, maka akan goncang, bisa lari, ya, dan kemudian bisa ada pemogokan tenaga kerja. Oleh itu kepala dinas juga harus sensitif, ya, dan SPSI juga dan teman-teman lainnya juga sensitif bahwa jangan terlalu istilahnya bersitegang leher dengan prinsipnya, dengan keteguhan keinginannya, ya. Tapi melihat fakta dan melihat kondisi yang ada, supaya ini terjaga dan terus maju, jangan sampai kemudian berbalik atau kemudian miring ke kiri atau miring ke kanan. Itu yang saya harapkan untuk My Day is Built Together. Nah, kita bangun bersama-sama, ya. Bukan My Day is to break together, ya. Build together. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, apapun yang terjadi di Banyumas, perkembangannya ini positif, kecenderungannya membaik dalam segala hal, termasuk juga dalam angka kemiskinan. Bapak Ibu bayangkan untuk menurunkan 1% angka kemiskinan itu susahnya setengah mati, ya. Sangat susah sekali. Segala upaya sangat susah sekali. Ya. Ini yang bisa menurunkan kemiskinan adalah bukan pemerintah daerah. Pemerintah memberikan fasilitasi, memberikan akses, ya, memberikan regulasi. Tetapi yang bisa menurunkan itu sendiri adalah masyarakat itu sendiri. Dengan apa? Dengan pendidikan, dengan edukasi, dengan keterampilan, dengan kesungguhan untuk bisa menghidupi diri sendiri dan tidak tergantung pada yang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, kita harus bisa memecahkan kemiskinan ini bersama-sama. Dulu tahun 2012-2013, angka kemiskinan kita masih 21%, merah betul. Ya. Kemudian kita genjot terus, ya, dengan segala cara turun bisa sampai 13,5%. Turunkan itu betapa jungkir baliknya bukan main. Nah, betapa terobosan-terobosan harus kita lakukan. Sudah itu karena COVID, ya, jumlah lagi naik lagi menjadi sekarang 13,4%. Tapi ini juga blessing of disguise, ya. Tadinya kita 12,5%, ya. Provinsi itu sudah 8, selisihnya itu 2 lebih. Dan nasional itu sudah 6 sekian, selisihnya 3 lebih. Ini ada keberuntungan sebetulnya. Sekarang begitu COVID selesai, kita naik cuma
1%. Ya, kita naiknya 1%, tetapi provinsi naiknya 2%. Ya, kemudian nasional naiknya 3%, di atas 10. Itu. Sehingga selisih antara kabupaten dengan provinsi menjadi semakin kecil gara-gara COVID. Jadi, artinya sebetulnya COVID di Kabupaten Banyumas ini tidak sangat berpengaruh besar sebagaimana yang terjadi di provinsi rata-rata dan di nasional rata-rata. Ini ada blessing of disguise. Sehingga kalau ngejar ketertinggalannya itu menjadi tidak begitu susah. Inilah tantangan saya dan Pak Sudewo dan kawan-kawan bagaimana dalam 2 tahun ini menyamakan dengan provinsi saja. Yang tadinya itu terpaut jauh dengan provinsi. Tapi dengan adanya ini kita terpaut sedikit, tidak ngejar sedikit. Inilah saya akan dorong pariwisata. Pariwisata yang sedang kita kembangkan adalah Taman Botani di Batu Raden. Ya, ini akan menjadi pariwisata yang luar biasa, didesain khusus oleh tenaga ahli khusus. Kemudian turun ke bawah, yaitu di taman yang akan menjadi taman parkir di situ akan melihat ke bawah, ke jurang dan ke terus ke bawah. Ya, walaupun ini sudah mau habis ya. Nanti Pak. Pokoknya pariwisata nomor 1, kemudian kawasan industri nomor 2, ya, kemudian UMKM kita dorong seluas-luasnya. Maka nanti kemiskinan akan hilang. Kira-kira begitu. Tapi keseimbangan antara owner, antara investor dengan pekerja, ya, ini harus ada selaras. Ya, ini saya mohon. Jangan terlalu istilahnya ngeyel terlalu. Coba bareng-bareng kita bicarakan. Banyumas itu mau bicara dari hati-hati untuk kepentingan bersama. Matur nuwun kepada semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Monggo Pak Umar lanjut taksi ontan 20 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.